Shalom, saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bersukacita? Amin. Saya yakin saudara sekalian bersukacita karena sukacita pasti ada kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Baik saudara, saya akan memberikan satu sharing ataupun pengupasan tema singkat yang hari ini kita beri judul apa itu berkat ya. Saudara terkasih, kalau kita ngomong berkat, wah saya rasa itu sudah merupakan bahasa sehari-hari di dalam gereja maupun di dalam keluarga kekristenan kita. Tetapi kalau kita mau lebih lihat lagi ke dalam apa sih arti kata berkat dalam KBBI, ya banyak ya saudara terkasih. Arti kata berkat itu pertama, yang paling utama adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga kata berkat boleh diartikan doa restu, pengaruh yang baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang-orang yang dihormati ya, orang-orang yang mungkin dianggap sakti dan sebagainya. Terus ketiga adalah makanan yang sering dibawa pulang ketika selesai pesta, mereka katakan itu berkat yang dibawa pulang ya. Kemudian ada lagi berkat yang diartikan bahwa segala yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat atau berkah ya. Agak banyak juga ya, ada banyak sekali pengertiannya, tetapi saya sih lebih cenderung ya adalah dalam bahasa Chinese yang lebih, menurut saya lebih jelas mendefinisikan itu apa arti berkat. Kalau berkat di dalam bahasa Chinese disebutin dalam dua huruf, yaitu Chu dan Fu. Chu itu dalam bahasa Chinese diartikan sebagai sesuatu permohonan, memohon dengan sungguh-sungguh atau wish. Memohon beda dengan mau. Mau itu katanya beda lagi, yaitu yao. Ini Chu itu betul-betul memohon. Fu itu adalah kebahagiaan atau keuntungan atau kebaikan ya. Jadi artinya Chu Fu itu artinya begitu tulus, begitu serius untuk memohon ya. Satu kebahagiaan, satu keuntungan, satu kebaikan bagi yang didoakan itu. Jadi kata ini menurut saya lebih tepat ya. Kata di dalam itu betul-betul Fu itu adalah kebahagiaan, keuntungan dan kebaikan bagi kita semua. Nah, saudara terkasih, mungkin menurut saya masih banyak orang berpendapat ya, ataupun mungkin tidak tahu arti sesungguhnya daripada kata berkat. Kalau kita lihat ada juga sebagian yang masih berpendapat bahwa berkat itu adalah uang ya, adalah materi, adalah mamon. Saya rasa kalau ini terus-menerus salah pengertian ini dalam kehidupan orang Kristen, maka ini memberikan kesempatan kepada nabi palsu, kuasa kegelapan, maupun orang-orang Kristenan yang hanya untuk mencari kesempatan untuk memperkaya diri, untuk keserakaan, ketamakan ya. Saya rasa itu sangat konyol ya. Mereka dengan dasar berkat itu dijadikan seperti uang, maka mereka mengajarkan bahwa kalau kalian memberikan persembahan 1 juta, Tuhan pasti akan balas beratus-ratus juta. Bahkan mereka berani mengeluarkan satu ayat di dalam Markus 4 ayat 8 ya. Mereka berkata demikian ya, sesuai dengan firman Tuhan di Markus 4:8 katanya, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi ini diinterpretasikan bahwa apabila engkau memberikan persembahan ya,
engkau memberikan persembahan 1 juta, wah bisa dibalikkan 30 kali lipat, ya akan menghasilkan balasan 60 kali lipat, ya. Jadi Anda menabur 1 juta bisa menuai 30 juta, menuai 60 juta, menuai 100 juta. Ini konyol sekali, ya. Jelas-jelas di dalam firman Tuhan ini tidak berbicara mengenai materi. Ya, sekali lagi tidak berbicara mengenai materi. Ya, karena di dalam Markus 4 ayat 14 sudah jelas sekali disebut penabur itu menaburkan firman. Jadi yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan, ya. Yang dituai juga adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih, kita semua yakin, apalagi orang yang sudah belajar Alkitab, bahwa kita diberkati Tuhan, ya, bukan karena persembahan, ya. Persembahan itu bahkan adalah satu hal yang paling rendah, paling bontot daripada syarat-syarat yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Yang pertama, yang paling utama, mungkin semua orang sudah baca sering di Alkitab, ya, bahwa Tuhan, ya, ingin kita supaya beriman, ya. Tuhan ingin supaya hidup kita selalu, ya, penuh dengan firman Tuhan, ya. Tuhan ingin di dalam kehidupan kita selalu berpegang pada Alkitab dan kebenarannya. Tuhan ingin supaya hidup kita, ya, boleh terus, ya, mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita hidup dalam dunia yang penuh kerusakan. Kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, karena darahnya satu-satunya menyelamatkan kita, ya. Terus kemudian apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus melayani Tuhan, ya. Mengasihi, menjadi terang dan garam dunia. Terus apalagi yang paling penting adalah berbuah, ya. Kalau kita berbuah, caranya berbuah adalah bagaimana kita terus-menerus mengabarkan kebaikan Tuhan, sehingga orang-orang yang boleh menerima kabar baik itu boleh diselamatkan. Dengan diselamatkan itu, maka seluruh surga akan bersukacita. Dan itulah buah yang terindah di mata Tuhan. Dan lain-lain sampai yang paling bontot baru namanya persembahan. Persembahan itu juga dilihat juga apakah karena kamu kelebihan uang untuk memberikan, ya itu juga beda lagi, ya. Kalau kamu memberikan seperti janda miskin, ya, mungkin Anda memberikan sekian banyak sekali. Janda miskin cuma memberikan 2 peser uang. Tetapi Tuhan mengatakan, inilah yang saya akan berkati, ya. Karena dia memberikan dari seluruh nafkah dia. Dan juga sebaliknya kita melihat, ya, orang-orang Farisi yang berbicara atau berdoa di dalam bait Allah, mengatakan, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah memberi persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Tuhan mengatakan, orang pemungut cukai inilah yang pulang dengan kebenaran. Orang itu tidak, ya. Jadi walaupun dia memberikan persembahan, tetapi kalau hidup dia tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka persembahan apapun tidak ada gunanya. Mempersembahkan sesuatu itu harus dengan hati, ya, supaya kita boleh diberkati sungguh-sungguh oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Abraham, memberkati Ayub, ya, memberkati banyak Daud, memberkati Salomo, ya. Apakah Tuhan menggelontorkan uang kepada kita begitu aja? Tidak, saudara, ya. Yang kita butuhkan, karena apa? Satu hal rahasia yang kita harus ketahui bersama. Karena, ya, segala sesuatu yang kita butuhkan sebetulnya sudah ada di dalam sekeliling kita. Tuhan sudah menyediakan itu. Jadi Tuhan tidak perlu menggelontorkan. Yang kita butuhkan dari Tuhan apa?
kita dudukan dari Tuhan adalah satu challenge, ya, satu kesempatan, satu penyertaan, ya, satu dukungan, ya, satu kelancaran. Ketika Tuhan bisa memberikan kita support seperti itu, maka saya percaya sekali, saudara sekalian, ya, hidup kita ini secepat kilat akan diberkati, ya. Kita akan hidup, ya, dengan lebih bercukupan. Salomo begitu luar biasa, ya, diberkati Tuhan. Daud begitu juga, Abraham, ya, Ayub yang sudah berhasil lulus dalam proses, dan kemudian Tuhan memberikan dia kembali 2 kali lipat. Saudara kasih, sekali lagi, berkat bukan uang, tetapi berkat adalah penyertaan. Ya, saya percaya sebagai anak Tuhan, saya ada percaya satu hal, bahwa kita basically diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus menciptakan Abram dan Hawa, ya, dengan kuasa firman-Nya, dengan kuasa perkataannya, ya, kita ini adalah sama, ya. Kita punya satu insting, satu roh, satu hati yang sama dengan Tuhan. Saya ingin memberikan satu ilustrasi, saudara, mengenai challenge ataupun penyertaan. Saya bersukacita, mengucap syukur, karena suatu kali setelah saya bekerja di sekuler, saya diberi kesempatan untuk berusaha sendiri, dan saya diberkati Tuhan dengan hidup yang sedikit lebih mapan. Mungkin ada yang mendengar teman-teman sekolah datang untuk mencari saya. Ya, saya welcome pertama kali, ya, karena saya lihat mereka datang mungkin dalam keadaan ada kesusahan dan sebagainya. Setelah itu saya tanya kenapa, dia bilang, wah, saya kurang uang, ya, saya ingin meminjam, ya, nanti saya kembalikan dan sebagainya. Ya, pertama kali saya terima dari mereka dengan baik. Sebagian saya pinjamin, sebagian juga saya kasih, dan saya berikan juga sesuatu yang dibutuhkan. Ya, saya pinjamin beberapa orang, mereka kembali ke tempat masing-masing. Berbulan-bulan saya tunggu, saya telepon kok nggak bisa angkat, ya. Kenapa sih kok nggak diangkat telepon saya? Baru terakhir saya mendengar, wah, mereka nggak angkat lagi karena takut saya menagih utang dia. Padahal saya belum tentu menagih utang dia. Dan akhirnya karena begitu terus, akhirnya hubungan kita jadi rusak, ya. Padahal saya tidak mempunyai intention untuk menagih utang dia. Ya, begitulah akhirnya saya dengar seumur hidup dia itu hanya minta sana, minta sini, dan tidak merefleksikan kebaikan terus di dalam kehidupan dia. Jadi setelah berkali-kali mengalami hal tersebut, dan saya takut juga nanti setiap ada datang saya pinjamin terus hubungan rusak. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidak melayani lagi seperti itu. Saya hanya mau melayani orang-orang mungkin yang kesulitan, dengan sungguh-sungguh dia datang untuk mendapat opportunity. Pernah satu kali, ya, akhirnya saya terima orang ini yang bernama William. William ini adalah seorang yang dikenalkan teman saya bahwa dia orang ini baik, ya, dia bisa bekerja. Dia mau datang minta bantuan, saya bilang ya udah, kalau gini, kalau ujung-ujungnya bukan pinjam uang nggak apa-apa. Dia bilang bukan. Jadi dia datang kepada saya begitu welcome. Saya bilang, ya, ada apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, ya, saya sekarang hidup dalam keadaan susah, saya ingin hidup lebih baik lagi, bisakah Anda membantu saya? Tapi saya tidak mau diberi uang, tidak mau dipinjamin duit. Ya, jadi Anda mau memerlukan satu opportunity, ya, satu kesempatan. Baiklah, kalau gitu kesempatan ini saya coba berikan. Jadi saya sering membeli barang, perusahaan saya membeli barang dari satu daerah. Di sana biasanya saya ada manggil seseorang untuk mengantar ke tempat saya. Tapi kali ini saya mau memberikan Anda opportunity. Kamu ke wilayah itu, di daerah yang cukup jauh, ya, kamu tinggal sesaat di sana, mengurus barang saya. Kemudian setelah itu, pada saat kamu setelah mau ngirim barang itu, orangnya pasti nagih. Saya yang akan membayarkan. Jadi barang ini saya beli dari kamu, ya.
Iya, saya tahu berapa harga jualnya, berapa harga beli dari kamu, balik dari dia. Nanti saya akan beli dengan harga dari kamu yang berbeda. Saya akan memberikan engkau keuntungan. Setelah sampai sini saya cek dengan baik barang-barangnya, oke, baik, saya bayar dia dan saya memberikan dia keuntungan atas jerih payah dia. Demikian berbulan-bulan, akhirnya karena dia sudah mengumpulkan keuntungan demi keuntungan, akhirnya pada bulan ke-5, ke-6, dia sudah tidak perlu lagi, saya tidak perlu lagi membayar terlebih dahulu di tempat di mana dia mau kirim barang. Tidak perlu lagi membayar kepada si produsen tadi. Ya, demikian terus menerus sampai dia bisa membeli rumah, dia bisa menyekolahkan anaknya, bisa hidup dengan lebih baik. Ya, bahkan terakhir dia bilang dia sudah membeli kebun. Saya bilang saya bersuka cita, ini semua karena Tuhan, ya, yang sudah memberikan engkau kesempatan, ya, memberikan engkau penyertaan, dan kamu mempunyai niat yang baik. Tapi sekiranya saya memberikan dia seperti itu lagi, uang dan kemarin seperti yang dulu-dulu lagi, maka dia akan seperti yang dulu lagi, dia akan menjadi peminta-minta terus. Tapi karena yang dia minta itu adalah penyertaan, challenge, atau opportunity, maka yang didapatin itu adalah berkat yang berkesinambungan, yang tidak akan habis-habisnya. Ya, jadi saudara terkasih, kita datang kepada Tuhan, ya, pastikan, saya katakan sekali lagi, pastikan, ya, kita jangan sekali-sekali meminta berkat uang, ya, tidak meminta, ya, berkat yang materi, tetapi mintalah opportunity, penyertaan Tuhan, ya, pelindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kelancaran Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat seperti itu, ya, itu akan jauh lebih baik lagi daripada engkau segera meminta-minta uang. Dan bahkan juga Tuhan seperti kita, ya, karena dasar kita itu seperti dengan segambar dengan serupa dengan Tuhan. Nah, Tuhan juga akan menolak orang yang meminta uang. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh meminta, ya, dengan iman, kita minta berkat penyertaan, berkat opportunity, berkat kebaikan di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti akan jauh lebih baik. Hidup kita pasti diberkati Tuhan, dan kita akan hidup dengan lebih berkecukupan karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara sekalian, kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka kita juga harus memberkati orang. Memberkati orang bukan dengan cara melempar orang uang, terus kemudian sembarang menggunakan uang, ya, meminjam-minjam orang yang tidak berguna, bahkan mencelakakan mereka sendiri, mencelakakan mereka. Kamu sendiri yang akan mencelakakan mereka. Saya rasa itu hal yang tidak baik, ya, saudara terkasih, ya. Kita harus menggunakan uang itu sudah baik-baik. Seperti yang saya lakukan, kalau kita mau membantu orang, bantulah dengan memberikan penyertaan, memberikan dia opportunity, ya. Saudara terkasih, kalau Anda memang hidup sangat diberkati, ya, disitulah kadang-kadang iblis bekerja. Iblis bekerja melalui siapa? Melalui oknum-oknum orang yang mengaku Kristen, ya. Bagaimana? Nah, ini kalau Anda sudah sukses, orang-orang kaya yang biasa Kristen yang sudah sukses, nah, itu diincar oleh oknum-oknum Kristen, ya, yang hidup dalam kegelapan, ya, yang hidup dalam ketamakan, keserakahan akan materi, ya. Dia lihat kamu sukses, ya, orang-orang kaya yang sukses, terlebih-lebih orang yang sukses dan akan lebih sukses lagi. Orang yang sukses mungkin satu saat mengalami masalah. Orang yang sukses yang mungkin lagi sakit, wah, inilah sasaran empuk mereka. Mereka datangi, ya, apa yang mereka lakukan? Wah, seolah-olah mendoakan, ya, mendoakan lebih sukses, ya, mendoakan supaya kamu bisa sembuh, mendoakan apa lagi? Mendoakan supaya masalahmu cepat selesai. Wah, rajin dia berdoain. Karena menurut dia itu mereka oknum-oknum yang yang kita diajarkan Tuhan Yesus,
ya, akan datang pada akhir zaman itu nabi palsu, ya. Mereka menganggap itu adalah satu investasi, ya, investasi. Jadi kalau ketika yang didoakan itu tiba-tiba masalahnya itu selesai, mereka lebih diberkati lagi, penyakit dia sembuh. Nah, itulah investasi mereka menuai. Mereka datang dan mengatakan, berkat doa saya Anda lebih sukses, berkat doa saya Anda lebih sembuh, berkat doa saya engkau bisa selesai dalam masalah ini. Ini konyol, ya. Saudara jangan terpancing oleh akal-akal busuk dari mereka, ya. Karena apa yang saudara-saudari, ya, orang Kristen yang sangat diberkati, kalau kalian betul-betul diberkati dan lebih diberkati lagi, itu memang, ya, karena sudah saatnya engkau diberkati. Engkau kalau bisa keluar dari masalah, ya, itu juga karena Tuhan sudah memberikan engkau, ya, berkat supaya permasalahan ini selesai. Tuhan menolong kamu. Kalau kamu bisa sembuh dari penyakitmu, memang sudah saatnya Anda sembuh. Jadi artinya begini, kalau kamu bisa sukses, lebih sukses lagi, Anda bisa kemudian bisa keluar dari masalah besar, Anda bisa sembuh dari sakit penyakit, ya, bukan karena orang-orang picik ini yang mendoakan, ya. Karena doa mereka itu, saya yakin dengan doa motivasi itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Tuhan hanya mendengar doa-doa orang yang tulus, yang tidak minta pamrih apa-apa. Jelas, saudara? Doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa orang benar. Orang yang berdoa dengan motivasi tidak akan digubris oleh Tuhan, ya. Jadi saudara terkasih, saya mau katakan sekali lagi, kalau Anda lebih sukses lagi, Anda bisa keluar dari masalah, Anda bisa sembuh dari penyakit. 99,9999% itu adalah karena iman besar kamu. Iman kamu yang menyelamat kamu. Itulah kata Tuhan Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang sakit, ya. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Jadi bukan doa. Doa itu baik, ya. Kita didoakan orang baik, tetapi itu hanya 0,0001%. Tetapi segala itu adalah tergantung pada imanmu. Saya terkasih, jangan lagi, ya, dibodohi atau dibohongin oleh orang-orang seperti itu, ya. Kalau Anda memang betul-betul ingin memberikan persembahan, ya, menyampaikan persembahan apa saja, mungkin Anda juga mau seperti mengikuti perjanjian lama, persepuluhan, silakan, ya. Memberikan persembahan kasih, silakan. Memberikan sedekah, silakan. Membuat kebaikan dalam nama Yesus, ya, dengan hati yang penuh kasih, silakan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara sekalian, jangan buang garam di dalam laut, ya. Artinya laut sudah cukup garam, Anda tidak perlu lagi memboroskan di dalam laut. Jadi kalau Anda punya berkat, ya, berikan kepada gereja yang benar-benar, gereja yang bertanggung jawab untuk mengelola dana. Misi yang betul-betul bertanggung jawab. Kalau kepada orang-orang yayasan-yayasan yang bertanggung jawab. Kalau saya sih lebih suka untuk memberikan langsung, ya. Saya suka mengunjungi panti asuhan, panti-panti jompo, bukan orang-orang yang berkesusahan, saya langsung datang memberikannya, ya. Jadi kalau Anda juga seorang yang berkati, pastikan bantuan yang diberikan kepada mereka itu betul-betul bermanfaat. Lebih bahagia lagi kalau engkau berikan bantuannya adalah bantuan yang memberikan dia kesempatan, ya, bukan sekedar memberi makan, tetapi memberikan dia pancing, ya. Kalau kita memberi hanya ikannya, maka dia akan tiap hari memakan ikan. Tetapi kalau Anda memberikan dia pancing, ya, dengan umpannya, maka dia akan memancing ikan. Dan tiap hari dia bisa menghasilkan ikan, ya. Jadi, saudara terkasih, berkat itu sekali lagi bukan materi.
Karena segala sesuatu yang kita butuhkan, baik materi maupun segala sesuatu, itu sudah ada disediakan Tuhan di dalam sekeliling kita. Ya, di mana saja kita berada, sudah ada kesempatan untuk mendapatkan kebutuhan kita. Jadi berkat itu supaya kita mendapat penyertaan, kesempatan. Dengan penyertaan Tuhan, maka kita semua sudah bisa memperoleh apa yang memang sudah disediakan. Ya, jadi jangan ada lagi seperti di Mariaki, ya, Tuhan membuka tingkap langit seperti seolah-olah ajaran dari nabi palsu, seperti Tuhan seolah-olah menggelontorkan uang. Ya, tingkap langit dibukakan supaya turun hujan. Ya, saat itu memang panen lagi susah karena gak ada hujan. Tuhan turunkan hujan supaya dengan panen berkat berkelimpahan, ya, semua orang bisa hidup berkecukupan, orang bisa makan, ya, salah satunya seperti itu, dan lain-lainnya. Penyertaan Tuhan bisa banyak sekali di dalam kehidupan kita, ya. Penyertaan memberi cuaca yang baik, ya, memberi kita hidup kemana saja kita boleh memperoleh keamanan, keselamatan untuk pergi kemana saja. Kita diberikan kesehatan, ya. Kesehatan itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Kita kalau berhasil di dalam bisnis, kalau kita hidup tidak sehat juga percuma, ya, saudara. Jadi penyertaan itu adalah memberikan kita kelancaran dalam segala sesuatu, ya, termasuk kesehatan. Terima kasih. Saya yakin firman Tuhan ini kiranya melalui kuasa Roh Kudus bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.